Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda soleh-solehah. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini hari Kamis tanggal 14 Januari 2021. Kita dapat berjumpa kembali meskipun masih dalam keadaan jarak jauh. Tidak apa-apa ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita sudah berdoa, silahkan kalian bawa atau siapkan terlebih dahulu LKS tema 4-nya ya. Lalu silahkan Ananda siapkan alat tulisnya. Yang belum, silahkan pause terlebih dahulu. Jika sudah, kita lanjutkan. Ya, oke. Kalau sudah, Ibu akan bertanya dulu nih. Apakah hari ini sudah sarapan? Pinter, udah ya. Kita harus sarapan terlebih dahulu. Kita sudah belajar tentang pentingnya sarapan di tema-tema sebelumnya. Lalu Ibu mau bertanya juga nih. Tadi waktu bangun tidur, siapa yang kesiangan dan tidak sholat subuh? Ada? Aduh, kalau misalkan masih ada, kalian kan sudah besar ya, sudah lebih dari 7 tahun. Berarti harus menjalankan sholat 5 waktu. Nah, sholat subuh itu adalah sholat wajib yang 5 waktu. Oke, makanya besok-besoknya silahkan Ananda jangan sampai kesiangan dan jangan sampai tidak sholat subuh. Minta ke ayah bundanya untuk dibangunkan untuk sholat subuh. Lalu ibu mau bertanya lagi nih. Tadi siapa yang sudah sholat duha? Pintar. Yang sudah ibu acungi jempol. Biar kalian meminta kepada Allah. Sholat duha itu katanya kan untuk mengalirkan rezeki kepada kita. Makanya kita harus sholat duha. Tapi hanya sholat sunnah yang apa-apa, yang belum gak apa-apa. Tapi kita biar terbiasa. Oke, nah kita lanjutkan ke pembelajaran kalau sudah Ibu tanyakan seperti itu. Kita ke halaman 79 ke pembelajaran 6 subtema 3. Di sini ada tentang teks tentang penyakit demam berdarah. Yuk kita baca bersama-sama. Sejak kemarin malam tubuh Ayah Tony demam tinggi. Ayah Tony menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual, dan ingin muntah. Ada pula bintik-bintik merah di kulitnya. Akhirnya, Tony dan ibu membawa ayah ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ayah Tony dinyatakan terserang penyakit demam berdarah. Demam berdarah merupakan penyakit berbahaya. Penyebabnya terjadi demam berdarah yaitu nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue. Karena adanya kejadian ini, Ketua RT menyarankan kepada seluruh warga untuk membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bergotong royong melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Kerja bakti dipimpin oleh ketua RT. Semua warga mengikuti kerja bakti, termasuk anak-anak. Ibu-ibu juga menyediakan makanan dan minuman. Selain membersihkan lingkungan, ketua RT juga meminta bantuan kepada dinas kesehatan untuk melakukan pengasapan ke seluruh rumah dan lingkungan warga. Oke, dari teks ini kita jawab pertanyaannya ya. Nomor 1, apa yang terjadi pada Ayah Tony? Terserang penyakit demam berdarah. Yuk silakan Ananda tulis. Nomor 1, terserang penyakit demam berdarah. Lalu yang kedua, gejala apa yang timbul jika seseorang terserang penyakit demam berdarah? Oke, yang pertama apa tadi? Demam tinggi, lalu menggigil kedinginan, pinter. Kepala terasa berat, ya. Perutnya mual, pinter. Terus
ingin muntah, dan ada bintik-bintik merah di kulitnya. Oke, sip. Nomor 3. Apa permasalahan yang terjadi sehingga diadakan kegiatan kebersihan? Karena adanya yang terserang penyakit demam berdarah yang diakibatkan oleh oleh nyamuk Aedes aegypti. Oke, sip. Nomor 4. Saran apa yang disampaikan Pak RT kepada warga? Apa katanya? Membersihkan lingkungan. Oke, pintar. Nomor 5. Apa peran Dinas Kesehatan berdasarkan teks di atas? Melakukan pengasapan ke seluruh rumah dan lingkungan warga. Oke, pintar. Nah, Ananda yang soleh-soleha, penyakit demam berdarah ini biasanya banyaknya itu pada saat musim hujan. Kenapa? Karena banyak yang terjadinya itu turun hujan, dan misalkan kita nggak tahu nih di lingkungan rumah kita itu ada nggak air yang menggenang dari hasil air hujan. Jika ada yang menggenang itu adalah menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Jadi harus dilakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Menguras artinya apa? Menguras air yang menggenang, baik di bak kamar mandi atau misalkan ada bekas kaleng-kaleng di luar yang terbuka. Nah, itu airnya dibuang. Lalu kalau misalkan tetap ibu aku mah di luarnya itu dipakai untuk menampung air, untuk misalkan untuk menyiram tanaman misalkan. Nah, boleh dipakai, tapi kalau misalkan sudah ada jentik-jentik dibuang terlebih dahulu, nanti kan diisi lagi tuh. Nah, itunya harus ditutup biar nyamuknya tidak datang untuk bersarang. Nah, kalau misalkan tidak terpakai, lalu kalian harus bukan hanya ditutup saja, tapi harus dikubur biar tidak terjadi airnya menggenang dan menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Nah, jika kita mempunyai permasalahan, pasti kita mempunyai saran atau misalkan penyelesaian masalahnya. Misalkan kita punya masalah tadi kan, masalahnya itu ada yang terserang demam berdarah. Penyelesaiannya itu melakukan kerja bakti, melakukan 3M dan penyemprotan gitu ya, pengasapan. Nah, kita juga kalau misalkan kita punya masalah, kita harus menyelesaikan permasalahannya. Tidak mungkin kita tidak mempunyai masalah. Coba lihat di aktivitas 3 halaman 80. Di sini juga ada contoh tentang permasalahan. Coba ya, kita baca. Kolam ikan bayu sudah lama tidak digunakan, sehingga menjadi sarang nyamuk. Sudah ya, ditulis ya. Akhirnya, keluarga bayu menguras air yang ada di kolam. Setelah itu, menggosok lantai kolam hingga bersih. Sekarang, kolam ikan bayu sudah bersih dan dapat digunakan kembali. Nah, ini juga salah satunya. Kalau misalkan kalian punya kolam tapi tidak terpakai, nah lebih baik itu dibersihkan dan ditutup kalau misalkan tidak mau dipakai lagi. Tapi kalau misalkan emang mau diisi ikan lagi, silahkan ya. Kalau misalkan tidak dipakai, lebih baik ditutup. Oke, berdasarkan paragraf tadi yang dibaca itu, temukan masalah dan penyelesaiannya. Masalahnya tadi apa? Ih, pintar. Masalahnya kolam ikan bayu menjadi sarang nyamuk karena sudah lama tidak digunakan. Ih, anak kelas 3 pinter-pinter banget. Oke, penyelesaian masalahnya. Keluarga bayu menguras air yang ada di kolam dan menggosok lantai kolam. Pinter. Nah, coba lihat di atasnya ada aktivitas 2. Nah, aktivitas 2 ini kalian pasangkan antara masalah yang ada di sebelah kiri dengan penyelesaiannya yang ada di sebelah kanan. Silahkan Ananda kerjakan sendiri, nanti hasilnya difotokan dan dikirimkan melalui Edmodo. Lalu aktivitas 4 juga nih, halaman 81. Ini kemarin sudah dibahas ya oleh Ibu, oleh Bu Risa, oleh Bu Ana.
Nah, ini juga aktivitas 4 ini silakan Ananda kerjakan nomor 1 bagian A sampai E saja. Nomor 2-nya tidak usah dikerjakan. Hasilnya silakan Ananda fotokan dan dikirimkan melalui aplikasi Edmodo. Nah, coba kita lanjutkan ke halaman 82. Di sini ada kalimat yang belum tersusun. Ini kalimatnya ini berkaitan dengan hak dan kewajiban saat mengikuti kerja bakti. Coba kita lihat nomor 1. Kalimatnya kira-kira apa ya? Oke, baik, yaitu seluruh warga apa nih? Seluruh warga sekolah membersihkan selokan. Pintar. Nomor 2. Apa ya kira-kira? Sudah ketemu? Belum? Oke, Ibu tunggu. Sudah? Oke, apa katanya? Setiap warga berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Ih, pinter. Oke, lanjut ke nomor 3. Apa? Sudah ketemu? Belum? Oke, Ibu tunggu lagi. Apa kira-kira? Semua warga datang, pinter, untuk kerja bakti. Oke, Ibu ulangi ya, pinter sekali. Semua warga datang untuk kerja bakti. Pinter. Nomor 4. Apa? Belum. Oke, Ibu tunggu lagi. Sip, apa? Lingkungan lebih bersih setelah dilakukan kerja bakti. Hebat. Nomor 5. Ya, semua warga, oke, semua warga bekerja sama memberantas sarang nyamuk. Sip, Ibu acungi 2 jempol untuk Ananda kelas 3. Nah, di bawahnya ini setelah kalian susun kalimat di atas, kelompokkan nih sama kalian nomor mana saja yang merupakan kalimat hak atau kalimat kewajiban. Masukkan ke dalam tabel. Misal, nomor 1, tadi kan seluruh warga sekolah membersihkan selokan. Masuknya ke hak apa kewajiban? Masukkan, berarti nomor 1 itu apa? Kewajiban. Berarti kalian tulis tuh di kewajiban. Ya. Kalau misalkan nomor 2 hak Bu, misalkan ya. Berarti ke hak ditulisnya. Oke. Berarti itu pun juga menjadi tugas Ananda, dikirimkan melalui Edmodo ya. Oke, berarti tugasnya ada 3. Yang pertama, aktivitas 2 halaman 80, terus aktivitas 4 halaman 81 nomor 1 saja A dan sampai E, lalu aktivitas 5 yang mengisikan ke dalam kolomnya. Itu silakan Anda kerjakan, dikerjakan dengan teliti, jujur dan mandiri ya. Karena udah kelas 3, udah bisa mengerjakan sendiri. Difotokan nanti hasilnya, minta bantuan orang tua difotokannya dan dikirimkan melalui aplikasi Edmodo. Nah, ditunggu sampai pukul 8 malam. Sekian pembahasan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa tetap lakukan 3M juga ya, bukan 3M yang demam berdarah. 3M, memakai masker, terus mencuci tangan dan menjaga jarak jika ada kerumunan. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.